beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Izinkan Tante Naomi memimpin kita dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang telah Kau sertai. Sekarang Tuhan kami akan ibadah sekolah minggu, biarlah Engkau pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Bahkan ada pujian yang katakan sembah Dia, Dia adalah Raja. Karena kita percaya kalau Yesus itu adalah baik. Yuk kita mau nyanyi lebih kencang lagi. Dengan sukacita ya. People from every nation and tongue, from
semua yang ada di dunia ini. Amin. Karena itu adik-adik, mari kita mau belajar memuji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Dengan pujian kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh-sungguh lagi. Haleluya, 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 belajar menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah dan memuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita sama-sama akan nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Lagi haleluya. Haleluya.
Yesus, terima kasih. Kalau kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami boleh menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan, pujian kami boleh naik kepadamu Tuhan. Kami anak-anak kecil Tuhan, tidak memandang usia, namun kami percaya Tuhan melihat hati kami. Ini hati kami Tuhan, kami terus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan terus menyembah Tuhan, kami akan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarlah apa yang Tuhan katakan bisa kami praktekkan dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, AO Kids, dimanapun adik-adik berada, puji Tuhan, senang sekali Om Irfan bisa berjumpa dengan adik-adik semua, sekalipun kita dibatasi dengan layar ya, ada layar laptop, ada layar HP, ada layar gadget, puji Tuhan. Om Irfan selalu berharap adik-adik dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan tentunya bersemangat. Dengan adik-adik bersemangat, adik-adik akan rajin belajar, rajin beraktivitas, rajin bantu papa mama. Oke. Puji Tuhan. Pada hari ini Om Irfan rindu memberitakan kebenaran firman Tuhan, membagikan firman Tuhan kepada adik-adik tentang sikap berdoa. Apa? Sikap berdoa. Puji Tuhan. Nah, Om Irfan mau bagikan sebuah ayat di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14. Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14. Adik-adik simak baik-baik, yang sudah baca bisa baca baik-baik, perhatikan baik-baik. Di sana ada perikopnya, ada judulnya, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Om Irfan akan bacakan ayat 9 dan 10. Perhatikan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Nah, kita berartikan di sini. Disinggung oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-9 kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Wow, ngeri ya. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Dan dilanjutkan di sana, dan memandang rendah semua orang. Adik-adik, perhatikan di sini. Orang yang selalu menganggap diri benar, pasti orang itu adalah orang yang sombong. Adik-adik tahu bagaimana berjalan orang yang sombong? Tegak, berdiri, janggutnya diangkat, dadanya dibusungkan, dan dia memandang rendah orang lain. Dia tidak menganggap itu orang lain. Kalau orang lain mungkin menyampaikan pendapatnya, apaan sih pendapatmu kecil? Pendapatku yang lebih benar, ya kan? Prinsipku yang lebih benar. Nah, kita harus berhati-hati dengan orang seperti ini. Dan perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang itu. Nah, kita perhatikan. Ada dua tokoh yang disinggung. Yang pertama adalah orang Farisi. Yang kedua adalah pemungut cukai. Adik-adik perhatikan kembali. Siapa sih Om? Pemungut cukai. Siapa sih Om? Orang Farisi. Kita mulai dari yang pertama ya. Orang Farisi. Orang Farisi dikenal sebagai pemimpin spiritual Yahudi. Apa itu pemimpin spiritual? Pemimpin keagamaan. Jadi mereka menganggap diri mereka orang yang beragama dan saleh. Boleh nggak kita jadi orang saleh? Boleh nggak kita jadi orang beragama? Oh, tentu boleh. Tuhan mau
kita menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang mengikuti setiap aturan firman Tuhan. Nah, bedanya di sini orang Farisi ini tahu firman Tuhan. Mungkin dari kitab Kejadian sampai Wahyu, hukum Taurat mereka hafal, tapi mereka tidak melakukannya dengan hati. Mereka hanya melakukannya untuk dilihat orang, dianggap benar, dianggap saleh. Nah, mereka suka duduk-duduk di tempat yang terhormat, menggunakan jubah-jubah yang indah. Dan mereka memandang rendah orang lain. Nah, kita perhatikan juga, yang kedua adalah pemungut cukai. Siapa sih pemungut cukai? Jadi pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan pajak di dalam masyarakat Yahudi. Kemudian diserahkan kepada pemerintah Romawi. Jadi pemungut cukai ini dianggap hina, dianggap pengkhianat, dianggap parasit karena mereka mengambil pajak dari bangsanya sendiri. Mereka bekerja untuk pemerintah Romawi. Siapa pemerintah Romawi? Mereka adalah penjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan orang-orang masyarakat tidak suka kepada pemungut cukai. Nah, kembali kita akan belajar. Perumpamaan ini berkata ketika mereka datang ke bait Allah, pemungut cukai datang ke bait Allah, orang Farisi datang ke bait Allah. Untuk apa? Untuk berdoa. Ingat judul kita hari ini apa? Sikap berdoa. Kita mau belajar bagaimana cara orang Farisi ini berdoa. Kalau adik-adik baca di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-11, di situ berkata demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wow, sombong sekali. Ayat 12 di sana berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Hebat banget. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow, luar biasa. Semua aturan keagamaan dia tahu. Ayat-ayat firman Tuhan mungkin dia hafal. Tapi ini loh, penyakit satu ini loh, kesombongan. Kesombongan. Sekali lagi Tuhan Yesus gak suka yang namanya kesombongan. Tuhan Yesus benci sama orang-orang sombong. Nah, kita lihat di sini bagaimana pemungut cukai yang berdosa ini menghampiri Tuhan untuk berdoa. Ayat 13, adik-adik simak dan adik-adik harus belajar dari pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, adik-adik perhatikan, 2 sikap berdoa. Yang pertama, kita lihat orang Farisi berdoa dengan sombong, berdoa dengan keangkuhan, bahkan di dalam doanya, Tuhan, aku sudah melakukan ini. Tuhan, aku sudah melakukan itu. Tuhan, aku sudah kasih persembahan. Tuhan, aku udah kasih perpuluhan. Aku nggak sama seperti penjahat itu. Aku nggak sama seperti pemungut cukai. Wow, hati-hati. Kesombongan sudah berakar dan berbuah. Hati-hati. Adik-adik jangan ada yang sombong ya. Tuhan Yesus nggak senang. Tapi lihat pemungut cukai ini. Dia tahu dia orang berdosa. Dia sadar dia orang berdosa. Dan dia berdiri jauh-jauh, nggak mau deket-deket, nggak layak. Dia jauh-jauh dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat yang ke-14, Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Siapa yang dibenarkan oleh Allah? Siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Apakah orang Farisi itu? Yang kelihatannya benar, tapi sombong? Enggak. Tapi sang pemungut cukai, yang menyadari dia orang berdosa,
Tapi dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Merasa nggak layak Tuhan, aku ini orang berdosa, aku nggak layak. Nah, sikap inilah yang adik-adik harus punya. Sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Berdoa bagus. Tuhan mau kita semua berdoa. Berdoa adalah seperti nafas hidup kita. Orang Farisi ini juga berdoa bagus. Tapi sikap hatinya yang salah. Dia menggunakan sikap hati yang sombong untuk berdoa kepada Tuhan dan merendahkan orang lain. Tapi pemungut cukai ini menyadari dirinya berdosa dan dia menganggap Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Ini yang harus kita punya, ini yang harus kita pelajari hari ini untuk adik-adik semua. Kita mau lihat ayat hafalan kita hari ini di dalam Lukas 18 ayat 14 bagian B. Om Irfan akan bacakan buat adik-adik semua. Ayat 14 bagian B. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang akan merendahkan orang yang tinggi hati? Tuhan. Siapa yang akan meninggikan orang yang rendah hati? Tuhan. Pertanyaannya adik-adik mau jadi yang mana? Yang suka meninggikan diri, yang sombong, atau yang suka merendahkan hati di hadapan Tuhan? Dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Atau adik-adik mau jadi orang yang direndahkan oleh Tuhan? Ngeri. Tapi kita mau jadi apa? Kita orang yang rendah hati. Tapi Tuhan angkat kita tinggi-tinggi. Kalau Tuhan yang meninggikan kita, siapa yang dapat merendahkan kita? Nggak ada. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat kita, Tuhan yang sudah membenarkan kita, siapa yang berani mendakwa kita? Siapa yang berani melawan kita adik-adik? Tidak ada. Sekalipun iblis ingin mendakwa, kalau Tuhan sudah berkata, dia anakku, dia orang benar, iblis tidak dapat mendakwa kita. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini Om belajar bersama adik-adik tentang sikap berdoa. Om tahu adik-adik suka berdoa, tapi Om juga rindu adik-adik memiliki sikap berdoa yang baik, sikap berdoa yang benar, sikap berdoa yang Tuhan Yesus senang, yaitu rendah hati. Hampiri Tuhan dengan rendah hati. Om punya kata-kata buat adik-adik begini, doa adalah nafas. Perhatikan ya, doa adalah nafas. Berdoa artinya bernafas. Ya, berdoa artinya bernafas. Bernafas artinya hidup. Sedikit berdoa berarti sedikit bernafas, sesak nafas. Banyak berdoa berarti banyak bernafas, lega. Nah, tidak berdoa berarti tidak bernafas. Tidak bernafas berarti mati. Kalau kita tidak berdoa adik-adik, kerohanian kita akan mati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Berdoa dengan rendah hati adalah tanda kita mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi tempat yang terutama dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang suka berdoa, rajin berdoa. Bukan hanya itu, tetapi kami lebih lagi memiliki sikap yang benar ketika kami berdoa. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan pembenaran diri, tetapi dengan kerendahan hati. Sikap yang tunduk kepada Tuhan, sikap yang rindu kagum kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kami mau tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau lakukan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan,
Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati juga sekolah kami, studi kami, masa depan kami letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar segala yang baik, segala yang mulia, Tuhan limpahkan atas kami. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari COVID-19. Kami letakkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sukacitamu, damai sejahtera-Mu menjadi milik bagian kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bye-bye.